Pada kesempatan ini ada beberapa ayat, lebih dari satu ayat yang saya hendak membacakannya, yaitu surat ke-17. Maaf, surat dengan nomor suratnya 17, ayatnya 85. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yas'alunaka 'anir ruhi qulir ruhu min amri rabbi wa ma utitum minal ilmi ila qalilan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yas'alunaka 'anir ruhi wa yas'alunaka 'anir ruh qulir ruhu min amri rabbi wa ma utitum minal ilmi illa qalilan. Wa yas'alunaka 'anir ruhi qulir ruhu min amri rabbi wa ma utitum minal ilmi illa qalilan. Mereka bertanya kepadamu, Nabi Muhammad, tentang ruh. Katakanlah, ruh itu termasuk urusan Tuhanku, sedangkan kamu tidak diberi pengetahuan kecuali hanya sedikit. Pada zaman Nabi Muhammad SAW ada majlis. Nabi pun menggelar di ruang terbuka pada awal masa beliau berdakwah di awal Islam, yang pada saat itu Islam dalam keadaan aneh dan terasing. Beliau berpidato di hadapan orang-orang yang mungkin ada puluhan, tidak lebih dari 40 di dalam suatu riwayat. Jadi konteks majelis ada riwayat yang diturunkan oleh orang-orang terdekatnya, keluarganya, sahabat utamanya, dan kemudian sahabat-sahabatnya menulis. Lalu kemudian ada ulama-ulama, hingga orang di zaman sekarang sudah ada kitab yang dibukukan lalu dicetak, lalu sekarang digitalkan, disimpan. Ada 1400 tahun, 14 abad. Lalu bagaimana di zaman Musa? Sama. Di zaman Musa juga beliau berpidato, tetapi lidahnya cacat, tidak lancar bicaranya. Maka Allah atas permintaan Nabi Musa memohon kepada Allah agar ada yang mendampinginya, yaitu Harun alaihissalam. Fasih bicaranya, sedangkan Musa lidahnya sejak bayi dizalimi sangat oleh Fir'aun sehingga tidak lancar berbicaranya. Tapi doanya oleh umat Nabi Muhammad dipakai
Robis rohli sodri wa yassirli wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jadi meminta kepada Allah, lancarkanlah lidahku, ya. Dan di zaman Isa pun demikian, sama. Nabi Isa pun berpidato, berkhutbah, karena sifat Nabi adalah salah satunya menyampaikan tabligh. Di zaman sekarang dulu ada tabligh akbar. Iya tak? Tetapi di sana tidak ada juru kamera, mustahil. Nggak ada teknologinya. Ada yang men-shoot, ada yang merekam, mustahil. Karena tiap zaman ada corak zamannya, ada alih teknologinya, maka mereka dibekali oleh kitab sucinya. Dan Nabi Isa itu pandai menulis dengan bahasanya Ibrani. Akan tetapi Nabi Isa dibekali oleh Allah bukan itu saja, bukan kepandaian menulis saja, tetapi sejak bayi beliau bisa bicara, membela ibunya Siti Maryam. Beliau juga dapat menyembuhkan penyakit-penyakit gila, penyakit buta sejak lahir atas izin Allah, namanya mukjizat, bisa melihat kembali. Gratis, nggak usah bayar, karena diperintahkan oleh Allah dan diizinkan oleh Allah, mampu menyembuhkan penyakit-penyakit yang mematikan, penyakit-penyakit yang mengerikan, hingga beliau pun mampu menghidupkan orang yang mati. Sehingga beliau pun mungkin bertanya, saya nggak kurang hafal ya, tentang apa sih setelah kematian. Makanya Nabi menulis di kitabnya Injil dengan tulisan tangannya. Jadi barang siapa yang percaya kepada para nabi, para rasul, diimami semuanya, masuknya ke dalam rukun iman yang ada 6 perkara. Ada 6 perkara. Jadi pengertian konten, konteks, apabila Anda baca di kata pencariannya yang ada handphone ya, bisa dicari apa sih konten, apa sih konteks. Seperti diibaratkannya air dengan wadahnya. Misalnya air minum, ada wadahnya, ada airnya. Apakah airnya mineral? Apakah kopi? Ada konten, konteks, itu dua kata itu saja. Begitu ya. Jadi saya tidak hanya sekilas saja membahas sedikit. Bismillahirrahmanirrahim. Ma lahum bihi min ilmi wala li abaihim kaburat kalimatan takhruju min afwahihim iyakuluna illa kaziba. Mereka sama sekali tidak mempunyai pengetahuan tentang hal itu. Begitu pula
nenek moyang mereka, alangkah besar dosa perkataan yang keluar dari mulut mereka. Mereka hanya mengatakan sesuatu kebohongan belaka. Sadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahillazi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Yang tidak ada sekutu bagi Allah Tuhan semesta alam, kita memanjatkan puja dan puji syukur kepada Allah. Segala puja dan puji bagi Allah yang telah menunjuki kami kepada surga ini, dan kami sekali-kali tidak akan mendapat petunjuk kalau Allah tidak memberi kami petunjuk. Syiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Yang mana doa ini di dalam surat Al-Fatihah yang setiap muslim dan muslimat apabila dihitung sulit rasanya apabila apa yang mulut ini dibacakan, lidah ini dibacakan, membacakan yang dibacakan, yang telah terbaca, yang akan terbaca, yang tidak akan dibaca. Karena pengetahuan seorang muslim itu ada tingkatannya, proses menuju kedewasaan dirinya, bukan kedewasaan diri orang lain. Tetapi apabila seorang muslim mempunyai kawan yang sama-sama dewasa, tentu ada istilahnya sudah akrab, sudah kenal sejak lalu. Saya tahu sifatnya, saya tahu wataknya. Emang kenapa? Jadi sifat membela sudah diajarkan oleh orang tua kita, yaitu dikala seorang kakak yang mencintai, yang menyayangi adiknya, itu sudah bukan nature lagi, Pak. Bukan nature itu. Karena pertolongan Allah memberikan hidayah kepada orang tuanya sehingga berhasil membentuk, membina, mengorganisir. Jadi pemerintah ada konotasinya, dia di ruangnya adalah tempat, yaitu rumah. Rumah bisa rumah kontrakan, bisa rumah gubuk, bisa juga di jalan raya, bisa juga di mobil. Bisa di mobil enggak? Di kendaraan 4. Ada keluarga di situ yang setiap hari, atau di bus mungkin ya. Karena di zaman
Di zaman sekarang ini banyak sekali bentuk wujud yang berbeda. Atau di kolong jembatan, karena ayah ibunya adalah seorang pemulung. Apabila ditanya sekolahnya di mana bapak, kok bisa jadi pemulung? Sekolahnya nggak tamat SD atau nggak sekolah sama sekali. Seorang ibu-ibu yang mengangkat barang setiap hari sebanyak 25 kilo, kadang-kadang diangkut oleh punggungnya, kadang-kadang diangkut dengan alat ada rodanya. Setiap hari mereka itu manusia yang hebat, karena mereka itu menghadapi perjalanan hidupnya dengan pasrah untuk mencari karunia Allah, rizki. Mereka juga mempunyai anak laki-laki, perempuan. Mereka kadang-kadang ada di roda, didorong oleh ayah ibunya masih kecil. Dan Allah mengetahui apakah Anda itu menyaksikan. Jadi ada lintasan ke hati nurani Anda, ada saksi. Bagi Allah, itulah hamba-hambaku juga. Bagaimana perasaanmu? Jadi terdorong oleh rasa yang ada empati di dalam hati. Lalu saya feedback. Jadi ada back. Karena Allah telah memberikan karunia berupa bola mata untuk melihat. Lalu di sini ada, di bagian bawah kepala ada leher, ada dada. Nah di sini di dada ini ada apa? Ada kamu. Jadi nyanyi ya. Ya karena selalu ya ingatan kita lagu ya, ada kamu gitu ya. Tentu yang dimaksud adalah ada kalbu yang berbolak-balik. Allah sifatnya maha membolak-balikan hati. Manusia mempunyai perangkatnya kalbu, merasa terenyuh. Lalu otak saya membayangkan apabila saya menjadi dirinya. Aduh ya gak kuat. Di punggungnya terdapat macam-macam produk yang sudah kosong, berjalan membungkuk saking beratnya. Lalu di sampingnya ada juga yang sama tetapi memakai roda begitu ya. Mereka adalah manusia, umat Nabi. Umatku kata Rasul, ummati begitu ya. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari di mana saja berada, bahwasanya aktivitas yang semakin bertambah, yang semakin berkurang, yang semakin diganti karena adanya era ordo digitalisasi. Maka kadang-kadang kita juga melihatnya ke berita itu sudah banyak. Jadi apabila saya diceritakan lagi, ya mungkin Anda bosan ya, karena hal-hal tersebut sudah biasa begitu ya. Tetapi jujur saya
di dalam hati ada mun saur bahasa Sunda mah aya kretek dina hate dina mana hoyong ngabantuan tempat bertambah kalimatnya dari bahasa Arab majelis asalnya dari tempatnya ia di lantai masjid duduk. Ada konteks, ada hal yang dijelaskannya secara bahasa. Jadi apabila saya berbicara di konteks, hasilnya konten. Berbeda dengan di majelis, di masjid ada mimbar, ada jemaah tanpa alat, dia nggak akan bisa menjadi konten. Jadi konten adalah ada penjelasan-penjelasan yang dari ahli teknologi mungkin bisa menjelaskan lebih lanjut tentang surat Al-Kahfi. Yang saya bacakan di awal adalah bahwasanya menurut Muhammad ibnu Ishaq telah menceritakan kepadanya seorang syekh guru dari kalangan ulama Mesir. Jadi riwayatnya bisa oleh bapak, ibu, saudara, saudari sekalian mencarinya. Riwayatnya dari Ibnu Katsir kitabnya, bahwasanya seorang ulama Yahudi di masa zaman Nabi telah mengutus orang-orang untuk bertanya kepada beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang pertanyaannya itu adalah sangat besar. Sedangkan Nabi sudah menjelaskan bahwa Yahudi dan Nasrani sudah terbelah menjadi firqah, menjadi golongan-golongan, terbagi 72, 71 menurut riwayat. Di ketika zaman beliau, zaman itu ulama bertanya kepada Nabi tentang kisah 7 pemuda yang kisahnya 14 abad yang lampau itu begitu sangat terkenal. Maka dari ulama Yahudi mengutus orang untuk bertanya kepada beliau mengenai perihal tersebut. Yang kedua adalah mereka bertanya perihal seseorang orang yang melanglang buana. Di pertanyaan-pertanyaan ini sangat besar ya, tentang rahasia-rahasia yang ingin mereka tanyakan kepada baginda Nabi, yaitu orang yang melanglang buana.
Nah, di sini ada rahasia yang Al-Quran memiliki pengetahuan yang melebihi zaman, karena menafsirkan ayat-ayat Al-Quran itu ada rahasia yang dimana perkembangan teknologi yang paling tinggi peradabannya adalah bukan zaman sekarang dan zaman masa yang akan datang. Yang puncak segala peradaban yang paling tinggi dalam segala hal, teknologi yang paling maju itu adalah kenyataannya sudah di masa lalu. Aneh memang. Artinya bumi ini telah dihuni oleh manusia-manusia. Terjadi peperangan-peperangan yang sangat dahsyat sehingga bumi mengalami kehancuran yang sebahagian manusianya adalah saling bunuh-membunuh, saling berperang. Dan itu pun penjelasannya adalah bagi mereka yang ahli di dalam sejarah, sedangkan saya hanya menerangkannya di sisi yang mengulang, sebetulnya membacanya untuk menghafalkannya. Karena 3 pertanyaan ini adalah tidak bisa sembarangan dijawab oleh manusia kecuali oleh seorang nabi. Jadi yang terakhir adalah bahwasanya pertanyaannya adalah tentang ruh. Kemudian Nabi ketika itu menjawabnya akan dijawab hari esok dengan mengatakan besok begitu ya. Jadi sejarah semuanya sudah terperinci lengkap. Anda bisa mudah sederhana mencarinya. Yang sebahagian daripada saudara-saudara sekalian mungkin sudah tahu tentang rahasia insya Allah. Tidak boleh, larangan dari Allah adalah mutlak. Tidak boleh mendahului kehendak Allah, tidak boleh mendahului waktu Allah. Lalu Allah memberikan suatu peringatan nyata bagi Nabi, yaitu Nabi akhirnya bersedih menunggu-nunggu karena wahyu itu turun kepada beliau seperti seolah-olah lonceng, suara lonceng di telinganya, di pendengaran Nabi yang sangat sehat walafiat. Kadang-kadang beliau berkeringat, menunduk, dan keluarga dekatnya, apalagi istri-istrinya sudah hafal, yaitu dengan melihatnya ya, yang memandang wajahnya. Apabila beliau dikenai wahyu, mereka sudah hafal bahwa baginda sedang berada di dalam kondisi Jibril menurunkan wahyu ke hatinya. Dan perkara itu tidak akan bisa berlanjut ya, karena wahyu mustahil turun lagi.
Jadi saya ulangi lagi, yang pertama adalah pertanyaannya adalah mengenai 7 pemuda, yang kedua adalah mengenai orang yang melanglang buana, dan yang ketiga adalah tentang perkara ruh. Jadi 15 hari Nabi menunggu. 15 hari artinya setengah bulan ya, kurang lebih. Jadi Al-Quran turun mengenai satu peristiwa, yaitu ayatnya Al-Kahfi dan Al-Isra. Jadi nomornya berurutan ya. Al-Isra adalah nomor 17, sedangkan Al-Kahfi nomor suratnya adalah 18. Jadi Muhammad Ibnu Ishaq adalah seorang ulama Islam yang lahir di Madinah, wafatnya di Irak pada usia 66 tahun. Beliau meriwayatkannya begitu dari ada Ibnu Abbas, dari Ikrimah. Jadi nama-nama Ibnu Abbas, Ikrimah, lalu Syekh ulama Mesir, lalu Muhammad Ibnu Ishaq. Jadi saya tidak bisa menghafal nama-nama lalu saya tulis, karena saya adalah bukan ahli hadis ya. Nggak bisa menerangkan tentang ilmu mantik, ilmu mengenai alat untuk menerjemahkan Al-Quran. Saya hanya bisa membacanya, terjemahannya saja, begitu ya. Akhirul kalam, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.